anak-anak juga senang banget ya dengan kehadiran Ricis khususnya ya, karena kan di antara kami yang Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari pedangdut tanah air, Ayu Ting Ting diminta masuk politik jadi wakil rakyat. Momen Ayu Ting Ting di malam takbiran bersama dengan warga Kota Depok menuai banyak perhatian. Ayu Ting Ting menunggangi motor dan bergabung dengan warga Depok untuk menabuh beduk. Melihat Ayu turun ke jalan dan menyatu dengan warga, disoal juga dengan niatannya terjun sebagai wakil rakyat. Ditanya soal keinginan jadi wakil rakyat, Ayu Ting Ting buru-buru menolak dengan tegas. Ayu beralasan tidak paham dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ayu tidak mau ketenangan hidupnya terganggu lantaran memikirkan warga Depok. Ia memilih untuk setia dengan profesinya saat ini. Beberapa kali Ayu sudah menolak ajakan untuk terjun ke dunia politik karena ia ingin fokus kepada karirnya saat ini. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. Iya, seragam juga nambah, ribetnya juga menjadi, ya kan, karena kan masih bayi. Tapi untungnya tadi si baby pas lagi sholat, habis dikasih mimi, terus langsung tidur. Jadi mamanya bisa ikut sholat. Bu Ayu, temanya apa sih ini? Iya, kompakan logonya ada desainer. Temanya, kalau ini mah baju buat sholat doang, habis ini ntar ganti lagi. Ada berapa style nih Bu Ayu Untuk hari ini? Sekali doang, udah. Maksudnya kalau saya kan kalau seragam tuh biasanya saya yang ngurus. Baik itu acara Idul Adha atau Idul Fitri, biasanya sih mereka semua serahin ke saya. Kalau ini ibu nih, saya nggak tahu nih ibu. Paling habis ini ganti yang dari saya. Kalau yang satunya kayak gimana temanya? Warna apa tuh? Warnanya Temanya gitu. warna biru apa ya? Biru telur asin ya? Nggak tahu deh biru telur apa dulu. Ya pokoknya warna kebiru-biruan deh. Itu khusus Warna-warna untuk soft. ini ya, kayak Iya. tamu undangan gitu ya. Nggak undangan sih cuma keluarga. Keluarga. Karena kan kakak ayah yang paling tertua kan udah nggak ada. Jadi rata-rata semuanya pada ngumpulnya di sini. Gitu. Jadi kita cuma sama keluarga doang. Nggak open house buat semua orang enggak. Ya, lebaran tahun ini seperti apa sih? Ada yang beda nggak, Bu? Yang beda ada si baik. Kalau lebih rame rumah, lebih heboh, lebih repot gitu. Terus kalau yang lain apa ya? Ya paling saya sih belum ada pasangan ya. Doain aja. Tapi kayaknya lebih aktif kayak kemarin Ramadan tuh ikut beduk ini sampai katanya luka ya teh bisa. Iya semalam apa namanya, kita pengen sekaligus melihat takbiran. Biasanya kan cuma lewat-lewat doang. Nah pas saya lagi mau lewat, kebetulan ada anak-anak. Saya kan pemimpin anak-anak di sini ya. Ketua geng. Jadi pas lagi ngeliat semalam, tadi pengen ke pasar, pengen nyari mie ayam. Biasanya tuh kita kalau takbiran makan mie ayam, ciri khas kita gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya takbiran, saya sama keluarga naik motor keliling. Biasanya Bilkis minta beliin petasan, ayam beli bunga sedap malam tuh biasanya kalau takbiran, sama ngeliat beduk. Tapi kalau ngeliat beduk cuma lewat doang, biasanya nggak pernah berhenti. Nah semalam pas lagi mau berhenti, ada bocah-bocah lagi pada ngumpul, geng-geng saya kan. Wah udahlah, langsung saya bilang udah deh ambil petasan, masih sisa banyak kemarin petasan gede-gede bekas tahun baru, nggak ada yang berani masang di mari, ngeri kena rumah orang kan. Ambil petasan, jadi dipasang di sana buat sama warga-warga bareng-bareng. Ada kepuasan apa ya maksudnya? Sampai Oh seru banget, seru banget. Saya kalau ada bocah-bocah saya mau. Kalau sama yang bapak-bapak saya kan malu ya, sungkan. Kalau ada anak-anak mudanya saya berani. Tapi biasanya Tete sendiri yang ngawalin kayak ke teman-teman bocah-bocah atau
temen-temen yang ngajakin Enggak, Teteh? itu makanya saya ngomong, kan saya ada grup juga sama anak-anak Oh, kan. ada grup juga. Kalau bukan gara-gara lu pada Dek, Teteh nggak bakalan berhenti, nggak bakalan turun. Terus main beduk, penasaran pengen banget nyobain main beduk. Kayak gimana sih kalau lagi rame-rame begitu, seru. Nungguin pada masang petasan, rame deh pokoknya. Seru deh. Kampung kita, kampung gue doang yang begini. Bilkis ikutan nggak Bu Ayu? Bilkis nonton semua saudara juga yang tinggal deket sini pada ngumpul. Udah. Nostalgia nggak Teh masih ngelihat deh kayak gitu tuh Masa-masa masa-masa remaja. dulu masih kecil gitu tuh. Kalau dulu malah kecil kita nggak terlalu aktif gitu, paling di rumah aja masang kembang api gitu. Sekarang pas udah punya anak baru kita sering ngajak mereka keluar. Seru deh jalanan sampai pada macet terus. Seru lah. Rasain deh tuh macet dalam kampung gue. Gara-gara Bu Ayu. Ya udah gue diri aja di pinggir jalan gitu. Kabar selanjutnya datang dari seorang YouTuber, Ricis akui sempat alami masalah rumah tangga dengan suaminya Tengku Rian. Rumah tangga Ricis dan Tengku Rian sempat dikabarkan dirundung masalah. Pernikahan Ricis dan Tengku Rian dikabarkan retak usai sang YouTuber memposting soal penyebab kehancuran rumah tangga. Postingan tersebut kemudian menimbulkan opini bahwa rumah tangga Ricis dan Tengku Rian sedang diterpa masalah. Selain itu, sikap Ricis juga dinilai jadi cuek terhadap sang suami. Dalam momen Lebaran, Ricis pun mengisyaratkan bahwa rumah tangganya memang sempat diguncang prahara. Ricis dan Tengku Rian tampak berkumpul bersama keluarga. Dan saat dimintai keterangan oleh awak media, Ricis mengaku telah mengalami ujian kehidupan. Berikut keterangan dari Ricis dan keluarga. Berani gak Moana? Moana berani gak? Iya panjang. Dan selamat Idul Fitri dari teman-teman media. Selamat Lebaran semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf kalau banyak salah. Maaf pada siapapun. banyak perbuatan yang salah, kita minta maaf. Baik-baik. Maafin aku ya. Kamu ada yang salah. Pertama saya minta maaf kepada anak saya karena kemarin saya potongin poninya sampai Menceng-menceng. Makna Lebaran tahun ini sama Bang Rian mungkin gimana sih, ada beda? Maknanya adalah mari kita merayakan kemenangan yang udah proses berkumpul, dan juga mari kita buka Lebaran baru dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dan semoga kita semuanya diberi kebahagiaan oleh Allah terusnya ke depannya. Amin, amin ya Allah. Amin. Bang Rian nggak mudik Bang? Kan sudah tahun lalu kan kita Lebaran di Aceh, jadi tahun ini kita Lebaran sama keluarga. Lebaran pertama sama Moana ya Kak ya? Iya, iya Lebaran pertama kali. Lebaran kemarin di Hamil kan? Iya. Nah ini Lebaran pertama kita, alhamdulillah udah dikaruniai Allah itu Moana ya. Yang dirasain perbedaannya apa Rian Kak Ricis? Yang dirasain adalah sangat bahagia karena kita sudah bertiga sekarang, dan insya Allah semakin erat terus. Amin, Amin ya Allah. Amin ya Allah. Di putih sendiri nih kompak banget kayaknya. Iya ya, aku tuh perasaan setahu saya tuh kalau Lebaran bajunya putih, kok yang lain nggak ada yang pakai baju putih. Iya, cuma kita yang putih. Iya, jadi memang kita biasanya Lebaran tahun lalu juga pakai putih, ini juga kita pakai baju yang juga putih. Jadi emang kita sukanya pakai baju yang bernuansa putih. Biar bersih. Biasanya kalau Sempat kerepotan nggak sih Kak Ricis? main Lebaran berapa hari? Raya Lebaran. Biasa Lebaran
Seliburnya kita lah ya. Seliburnya kita lah 3-4 hari, tapi kalau bisa setiap hari lebaran kita kan terus bersalam-salaman sama seluruh makhluk Allah di dunia ini, sama teman-teman semuanya, sama sahabat-sahabat semuanya. Iya, kita ketemu di rumah. Maaf ya kaitingnya, Sehat-sehat Mas. ya. Gambarnya. Ini? Oh, pegang mana boleh nggak? Pegang mana? Dan sini. Di sini mana? Oh, udah. Ya, foto dulu Kak Dini dulu yuk. Semuanya di sini Kak Dini apa sini kan dapat? Ya, 1. Tangannya lebaran, tangannya lebaran. Masih itu kopinya. Lebaran tangannya. Bebas. 1, 2. Mana tangan? Mana? Ayo, Kan lagi lebaran, mohon maaf. Udah sini sebelah. Bang, taruh bawah aja. Pegang maaf dong. Dia udah nggak ada yang Kagak nyampe. Bawa getakin aja. Boleh. Bawah aja. Pilih sana pilih. Maaf ya Kak. Maaf Kak. Ya, sip, mantap. Cek. cek semuanya aman ya? Aman. Cek dulu Ki, tolong Ki, belum cek. Cek aman semuanya. Kartu aman nggak? Kartu aman? Mana. Silet aman? Oke cuy. Status yang ada. Aman, yang lagi tajam. Pocot aman nggak ya? Munduran lagi. Sorry, majuin depan dulu. Tadi yang ikutin aku dari pagi siapa sih wartawannya dari mana? Ini siapa yang Rio? Celebrate Expo. Yang ini ya tadi? Iya. Nggak ada sini dari ini ya? Oke, yuk. Udah, 43. Tunggu. Diam ya. Sulaiman jagain sus. Ya, bismillah. Yang gimana nih Riki sama Durian dan keluarganya di Idul Fitri pertama ini? Ya, mohon izin teman-teman sekalian, mohon izin menceritakan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, kullu aam wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Dan alhamdulillah kami berlebaran memang setiap tahunnya selalu sama. Yakni biasanya kita sholat Id di masing-masing rumah kita. Kebetulan kita tinggalnya memang jaraknya lumayan ya. Beda sejam-sejam gitu, walaupun di Jabodetabek tapi lumayan. Jadi Bunda Cindy sholat di rumahnya sendiri sama Ayah Arif di situ, suaminya. Kemudian Icis sama Rian sholat di rumahnya sendiri, di komplek rumahnya sendiri. Kita di komplek rumah kita sendiri. Setelah kita sholat masing-masing di rumah komplek perumahan kita sendiri, lalu kita menuju ke pesantren. Kita bareng-bareng ketemunya di pesantren Tahfidz Maskanul Hufat, karena banyak santri-santri kita yang nggak pulang kampung. Jadi kita nggak mau mereka merasa sendiri, nggak ada orang tuanya, nggak ada kakak-kakaknya, sehingga kita semuanya di pesantren. Tahun lalu juga begitu. Dan
Kabar selanjutnya datang dari diva Indonesia, Krisdayanti yang ingin karirnya semakin lancar usai Lebaran. Momen Lebaran 2023 atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, salah satu diva Indonesia, Krisdayanti, panjatkan harapannya di tahun ini. Sama seperti yang lainnya, Krisdayanti juga memanjatkan harapan di tengah momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Krisdayanti berharap agar anak-anaknya selalu diberikan kesehatan. Tak lupa, ia juga mendoakan sang suami Raul Lemos agar karirnya saat ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa juga sebagai seorang anggota DPR RI, Krisdayanti juga memanjatkan doa agar dirinya bisa menjadi wakil rakyat yang lebih amanah. Ia juga berdoa agar bisa membahagiakan banyak orang dengan kemampuan yang dimilikinya. Terakhir, Krisdayanti juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia sehat dan dijauhkan dari rasa malas. Berikut wawancara dengan Krisdayanti. Gimana Mi, Lebaran kali ini? Ada yang beda nggak dari Lebaran kemarin? Kita dikembalikan kepada tradisi semula, di mana kita sudah melewati satu tragedi wabah dan kejadian luar biasa yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi saya menikmati sekali suasana dan tradisi yang kembali bisa kita lakukan menuju endemi ini. Jadi lihat warga yang antusias, walaupun belum sempat buka kompor untuk makan bersama, tapi ya itulah tradisi yang kita harus jalani. Memang halal bihalal seperti ini yang semakin mendekatkan kita dengan tetangga, karena kalau kita jauh, kita titipin anak-anak, tetangga yang mengawasi. Jadi selalu berbahagia. Oke Mi, ini kan Ramadan kali ini apakah lebih berat daripada Ramadan sebelumnya? Karena kan emang cuaca lagi panas banget juga kan ya. Justru karena mungkin kita sibuk ya, sudah lebih sibuk dari waktu pandemi. Daripada waktu di rumah disekap nggak ngapa-ngapain, terasa panjang. Jadi terasanya tuh Ramadan 1444 Hijriah ini begitu cepat, berlalunya juga cepat. Jadi ini pertanda bahwa kita memang harus terus menjalani dan mensyukuri apa segala yang sudah Allah berikan di tengah
hiruk pikuk semua kondisi dunia dan juga konflik global yang terjadi. Jadi kita lebih bersyukur daripada saudara-saudara kita yang sedang perang di Kroasia. Kita nikmati sekali suasananya. Terima kasih. Ntar makan ya. Siap. Kumpulin teman-teman dulu. Iya. Nanti biasanya sih jam 10 gitu pada datang. Oke, kan siap. teman-teman wartawan. Oh, terakhir Mi boleh doa tahun ini apa? Doa kami ya Allah, semoga anak-anak semua sehat, suami karirnya tambah lancar, saya semakin aman sebagai wakil rakyat, diizinkan kembali bisa membahagiakan banyak orang dengan kemampuan saya, berpikir, bernyanyi, semua komplit. Itu doa saya. Semoga kita semuanya sehat dan dijauhkan dari kemalasan. Baik, makasih Mimi, selamat lebaran. Batu kecil tapi bedanya. Halo Mi, minal aidin. Gimana Mi, lebaran kali ini? Ada yang beda nggak dari lebaran kemarin? Kita dikembalikan kepada tradisi semula, di mana kita sudah melewati satu tragedi wabah dan kejadian luar biasa yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi saya menikmati sekali suasana dan tradisi yang kembali bisa kita lakukan menuju endemi ini. Jadi lihat warga yang antusias, walaupun belum sempat buka kompor untuk makan bersama, tapi ya itulah tradisi yang kita harus jalani. Memang halal bihalal seperti ini yang semakin mendekatkan kita dengan tetangga, karena kalau kita jauh, kita titipin anak-anak, tetangga yang mengawasi. Jadi selalu berbahagia. Oke Mi, ini kan Ramadan kali ini apakah lebih berat daripada Ramadan sebelumnya? Karena kan emang cuaca lagi panas banget juga kan ya. Justru karena mungkin kita sibuk ya, sudah lebih sibuk dari waktu pandemi. Daripada waktu di rumah disekap nggak ngapa-ngapain, terasa panjang. Jadi terasanya tuh Ramadan 1444 Hijriah ini begitu cepat, berlalunya juga cepat. Jadi ini pertanda bahwa kita memang harus terus menjalani dan mensyukuri segala yang sudah. Juwita Bahar merasa sangat kehilangan. Pedangdut Juwita Bahar mengakui lebaran tahun ini sangatlah berbeda. Karena Juwita Bahar tidak bisa merayakan hari kemenangan bersama dengan sang ayah tercinta. Ayahanda Juwita Bahar, Memo Sanjaya, diketahui meninggal dunia akibat serangan jantung akhir Maret 2023 lalu. Sang ayah dimakamkan di kawasan Tangerang, Banten. Wanita berusia 27 tahun itu mengakui sebenarnya lebaran tahun ini ia ada 4 tawaran manggung, namun ia tolak semua tawarannya. Putri dari pasangan Anissa Bahar dan Memo Sanjaya ini tak masalah menolak pekerjaan. Hal itu karena ia tidak mau melewatkan lebaran di makam sang ayah tercinta. Juwita Sanjaya merasa ada banyak hal hilang saat momentum Ramadan kali ini. Sebab sang ayah yang menjadi salah satu sumber kebahagiaannya sudah tiada. Akan tetapi Juwita Bahar harus bangkit dari rasa sedih dan mengikhlaskan kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Berikut wawancara dengan Juwita Bahar. Kalau sama papa tuh lebaran ngapain aja? Pastinya ya sama rumah sungkem-sungkeman, maaf-maafan. Terus biasanya kita stay di apartemen pasti gitu, di apartemen untuk beberapa hari, barulah kita pulang ke rumah. Oke. Dan berarti ada hal yang hilang berarti ya di lebaran tahun ini? Ada banget. Karena biasanya kita tuh takbir akhir itu kita udah bareng berarti? Udah ada di apartemen. Tapi biasanya kalau setiap lebaran tuh papa suka ngasih apa sih, maksudnya nasihat apa gitu ketika kumpul? Kan maksudnya kan kumpulnya jarang ya sama papa. Papa mah kalau untuk nasihat tuh nggak harus lebaran apa ya, pokoknya di setiap kita lagi ngumpul atau ada pelajaran apa pasti udah jangan gitu, kita anaknya masing-masing lah gitu. Tapi biasanya papa kalau setiap lebaran tuh minta apa sih? Ada hal apa yang harus ada ya? Sehat pasti dia minta sehat, anak-anak papa pada sukses, panjang umur, bahagia, bisa kumpul-kumpul lagi anak-anaknya gitu sih. Selalu dia doain. Dan rencananya tahun ini lebarannya ada di manakah, di rumah atau seperti apa? Ya, rencananya acaranya? Ini pasti lebarannya di rumah mama aku. Sudah juga di rumah mama aku, tapi di
kakaknya mama, Wajul. Oke. Karena kan dia yang tertua di antara di mama aku kan dia. Oh, berarti waktu itu masih tetap sama keluarga besar juga ya? Iya. Itu biasanya nyiapin baju lebaran kapelan kah sama mama juga? Iya pasti, mama mau udah nyiapin semua, mama udah nyiapin katanya bajunya warna putih ya nih. Oh, oke. Jadi untuk cowoknya pun cari yang warna putih. Itu nyiapin sendiri kah memang udah disiapin sama mama? Mama yang nyiapin. Oh, mama yang nyiapin. Mama yang nyiapin. Iya, Tiap iya. tahun pasti mama yang nyiapin. Oh. Karena mama mau kembar sama anak-anaknya kan, sama anaknya mau cucunya gitu. Jadi mama yang nyiapin. Tapi makanan yang harus ada apa sih? Kak Jui? Pastinya ya sayur ketupat kan, terus rendang, malbi itu ala Palembang. Pasti ada daging ala malbi, terus opor pasti. Nggak mudik? Enggak, karena kan nggak punya kampung. Alhamdulillah orang Jakarta, Tangerang. Oh, berarti pas momen lebaran yang dinikmati apa sih ketika di Jakarta tuh? Pasti nyobain masakan. Oke. Pastinya jadinya kulineran ya kayaknya ya. Di lebaran ini tuh pastinya aku tuh karena aku nggak punya kampung, nggak ada edisi mudik, jadi pasti aku keliling untuk nyobain semua masakan rumah-rumah gitu. Oh, oke. Dan nyiapin THR berapa banyak Kak biasanya Kak? Iya, karena kan harus ke rumah ini tuh jadi harus Cukup banyak berarti ya. Alhamdulillah. Dan sama ini maksudnya nggak ngambil kerjaan lebaran Kak? Nggak ada kerjaan di lebaran Kak? Atau memang ditolak atau? Enggak, iya. Saat ini enggak, karena kan mau khususan ke papa aku kan gitu. Ke makamnya papa aku. Tapi ada Kak tawaran Kak? Ada kayak lebaran waktu masih ada papa pun lebaran hari pertama ini aku ada job. Oke. Di pinggir pantai di Bengkulu. Oke. Aku jalan sama papa waktu itu. Tapi sekarang enggak deh. Aku mau khususan ke papaku aja. Oh, berarti berapa banyak tawaran kerjaan yang ditolak Kak? Ada beberapa. Untuk soal ke makam. Kabar terakhir datang dari Dude Harlino yang senang bisa buat sang anak puasa sebulan penuh. Mengajarkan anak puasa Ramadan bisa dilakukan sejak dini. Hal itu pula yang dilakukan oleh pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono. Dua putra Dude dan Alisa sudah mulai puasa Ramadan sejak beberapa tahun belakangan. Diakui aktor berusia 42 tahun tersebut memang ada beberapa kendala saat mengajarkan sang buah hati untuk berpuasa, terlebih menjelang sore hari. Kendati demikian, Dude tak mau menyerah, ia terus memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk bisa belajar berpuasa seharian penuh. Sementara itu, Alisa Subandono pun memastikan kebutuhan asupan sang anak terpenuhi. Ia selalu memberikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh sang buah hati. Berikut wawancara dengan Dude dan Alisa. Kelabasan karena sudah trip. Janjian warna gitu nggak sih tema lebaran tahun ini apa gitu? Ya, jadi kalau saya memang tema baju itu saya serahkan ke istri. Silakan. Kalau kita saya kabut dulu. Oh iya. Jadi kalau biasanya kalau kita sih memang hanya untuk kita berempat aja gitu yang bisa janjian. Karena kalau di keluarga Kaduli itu setelah menikah baru tahu bahwa nggak pernah ada yang namanya kayak dress code, seragam gitu tuh nggak ada. Tapi kalau di keluarga Ica dari dulu memang ada gitu. Nah, akhirnya kita memang ya udah berempat aja gitu, disamain deh warnanya gitu. Terus nggak tahu kenapa pas banget pas pada datang warnanya tuh hampir senada semuanya, nggak jauh-jauh, jadi sehati ya. Gitu. Jadi tanpa janjian pun warnanya udah pada senada semua gitu. Oke, kalau untuk pilihan warnanya sendiri gimana nih Kak Ica? Apa mungkin random? Kayaknya kita mau warna ini aja atau seperti apa? Setiap tahun. Jadi ya biasanya sih Ica sih kan, dia sih ngikut aja semuanya. Saya udah disiapin, saya ikut aja pakai ya. Makanya kan udah ngikut aja kayak ya udah tahun ini warnanya ini, tahun ini warna ini gitu. Kayak tahun lalu kan kita warnanya lebih ke kayak warna nude gitu ya. Terus tahun ini kita pakai warna biru kayak mineral blue gitu. Terus kebetulan
senada semuanya, jadi ya udah kita warna ini. Kalau untuk inspirasi nih mineral blue ini ada nggak sih ide-ide awalnya kayak pas mungkin lagi suka warna ini atau gimana nih kayak milih warna untuk memutuskan warna ini gitu di tahun ini? Kalau warna biru karena memang itu semua warna biru semuanya gitu. Tapi memang jadi kan kita ada kerjasama juga dengan baju, dan warna baju itu juga menarik semua. Cuma kan kita kalau pengennya samaan kan, nah akhirnya milih di antara semua warna apa ya gitu. Jadi tahun ini warna biru ini nih kayaknya menarik. Tadi kalau kita udah keliling rumah, keliling soal lauk terus hari Lebaran gitu ya. Tadi kan ada lauk Padang nih, lauk Padang dari Minang. Nah itu dari siapa sih Kak Ica? Apakah itu memang masakan dari Mama sendiri yang setiap Lebaran pasti masak atau masak berdua sama Kak Ica atau seperti apa nih Kak? Yang sudah pasti setiap tahun masak itu mama mertua, memang dari sebelum nikah dan sampai sekarang itu pasti mama masak terus gitu. Menunya juga karena rendang buatan mama itu tuh setelah Ica pelajari, ya mama awal mama gitu kan. Jadi kan biasanya memang ada beberapa orang itu punya caranya tersendiri gitu, memasak rendang. Nah mama itu juga ada cara di keluarganya ya. Yang memang spesial aja gitu. Berbeda dengan rendang-rendang. Jadi Ica mikir kayak daripada merusak citra rasa rendang ala mama gitu kan. Tapi Ica pernah belajar masak rendang dari mama gitu. Juga gitu. Dan rasanya nggak jauh-jauh beda. Ada mama begitu masak sendiri Ica nggak tahu. Akhirnya karena memang ya udah mama yang biasa masak, jadi lidahnya kan juga udah pas ya gitu. Ditambah Ica juga nggak bisa pedas, jadi nggak tahu takarannya tuh seberapa gitu. Nah, tapi buatan Ica pun rendangnya enak. Ya, Ica pernah bisa paling nggak pedas aja ya. Iya. Rendang Ica yang lebih manis. Tapi kalau misalnya memaknai Lebaran tahun ini gitu, apa sih yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Ada nggak sih perbedaannya seperti apa? Kalau tahun sebelumnya mungkin masih nuansa pandeminya masih berasa ya. Kalau tahun ini kan memang sudah lebih bebas gitu ya, walaupun tetap dengan hati-hati juga gitu ya. Dan tahun ini kita di rumah memang semua keluarga ya, kumpul di sini. Kalau tahun lalu kan kita kumpul ke rumah keluarga, jadi ada bagian untuk menyambut kedatangan keluarga di rumah kita tahun ini. Kalau yang selebihnya sih paling untuk di bulan puasanya ya, kayak Rendra gitu ya, sudah lebih banyak bisa full puasa 1 hari. Kalau Malik masih setengah hari, kadang 1/4 hari ya kan, kadang 1/8. Jadi pokoknya kita berusaha untuk setiap tahun itu di Ramadan anak-anak dimotivasi supaya puasanya lebih rajin aja, lebih semangat. Tapi kalau soal makna dari Ramadannya sendiri gitu kan, ditambah sekarang juga cuacanya lagi kurang bagus gitu ya. Ada nggak sih mungkin kesulitan-kesulitan saat itu gitu? Saat 1 bulan menjalani puasa sampai akhirnya sekarang Lebaran, ada nggak sulitnya? Paling kalau buat kita paling ini aja ya, kalau anak-anak tuh kalau lagi puasa mungkin sekitar jam 3 gitu ya, Rendra jam 3 jam 4 itu udah mulai minta buka dia biasanya. Ayah haus nih mau buka puasa gitu ya kan. Nah itu tinggal kita kasih motivasi tuh, bang tinggal 2 jam lagi bang, sayang banget ya kalau batalin, ini pahalanya besar loh bang. Jadi kita coba kasih motivasi itu paling. Selebihnya sih kalau anak-anak tuh nggak pernah berasa kalau mereka puasa. Walaupun dibilangin abang ada ini puasa ya, tetap aja lari, itu nggak pernah berhenti ya. Padahal kita udah bilang larinya nanti aja gitu, maksudnya biar nggak capek, biar nggak haus gitu. Tapi tetap aja kayak begitu habis sahur 2 jam kemudian ya udah lari-lari, udah keringetan gitu kan. Jadi ya udah ya, paling kalau untuk kesehatan sendiri karena mengingat cuaca memang lagi bagus ya, pastinya pas lagi sahur itu kita kasih vitamin juga supaya mereka, yaitu ikhtiar kita untuk menjaga imunitas tubuh mereka lah. Terus juga ya selebihnya dari makanan yang bergizi. Terus kita tahu bahwa lauknya semuanya tuh tercukupi gitu semuanya. Kalau untuk Lebaran sendiri nih, anak-anak itu udah ngerti belum sih Kaica soal THR, terus kayak kumpul keluarga gitu, mereka gimana nanggepin itu? THR sih belum, kayaknya belum. Kita belum pernah kasih spesifik topik tentang itu gitu ke mereka. Kalau kita bilang kalau Lebaran itu kumpul keluarga, iya, karena itu kan momen silaturahmi ya. Jadi kita ingatin nanti Idul Fitri nih banyak yang datang, sepupunya apa,
om-omnya abang gitu terutama ya. persiapan sholat idnya juga ya. Iya, dari sholat id kita udah siapin pagi-pagi, tadi setengah 5 udah pada bangun, ya kan, udah siapin semua. Jadi memang kita udah program dari awal tuh. Tapi kalau THR memang nggak pernah belum kita sounding ya ke mereka. Kita belum pernah, ya mereka pernah dapat gitu kan. Terus mereka kayak, wah abang Sobri dapat uang gitu ya, gitu. Alhamdulillah ditabung ya gitu. Tapi kita nggak pernah spesifik kasih tahu bahwa setiap tahun lebaran pasti akan ada THR gitu tuh enggak. Kalau anak-anak sekarang, kalau saya sama Ica misalnya kayak abang puasanya bisa full gitu ya, kita bilang kalau abang bisa full ayo beli mainan, nah paling gitu ya. Adek bisa sampai zuhur ayo beli mainan gitu, jadi bukan berupa uang ya, kita kasihnya mainan seperti itu. Dari untuk kumpul keluarganya nih, mungkin ada nggak sih perbedaan dari tahun kemarin sama tahun ini? Mungkin sekarang keluarga Mas Dude atau tahun sebelumnya keluarga Kaica atau seperti apa? Gilirannya seperti apa? Giliran lebarannya? Ya kalau tahun ini memang karena Ica bilang kan ayahnya Ica lagi ada di Malang, adiknya Ica ada di Batam. Ya, jadi memang kita nggak bisa kumpul dulu nih, kita kumpulin nanti setelah Idul Fitri ya. Hapus 4 ya, baru bisa kumpul bareng. Paling hanya keluarga saya aja yang bisa kumpul di tahun ini. Tadi juga kalau saya melihat dari Kaica sendiri ketelatenannya mengurus anak-anak gitu Kak.